Sebelum pergi, Sammy pun memberikan semangat kepada teman-temannya yang akan melakukan demo hari itu. Lalu Sammy pun pergi menemui Alexander dan ngopi bareng. Tapi Alexander lagi sibuk bacain komentar netizen di channel YouTube-nya. Sammy pun mengambil HP Alexander dan menyuruhnya untuk gak usah meladeni omongan dari netizen. Sammy pun nanya kepada Alexander apakah dia punya teman di dunia nyata atau di sekolahnya. Dan Alexander pun bilang kalau dia gak berteman dengan siapapun. Di sekolahan, Alexander juga gak dibiasakan untuk berteman. Karena sekolahnya ini sekolah khusus orang kaya yang ada di Swiss. 10 hari lagi Alexander akan kembali bersekolah dan menjalani hari-harinya tanpa teman. Mendengar hal itu bikin Sammy jadi heran kenapa Alexander ini bisa melewatkan indahnya masa anak-anak dengan hidup serba teratur dan tertib. Alexander juga tergolong anak yang menyebalkan, kaku dan terlalu serius dalam membicarakan sesuatu. Alexander pun menantang Sammy untuk menghiburnya sampai dia bisa jadi ketawa, dan Alexander menyuruh dia untuk bermain menjadi anjing. Permintaan itu bikin Sammy tersinggung dan menemui asisten Philip. Dia juga mempermasalahkan soal Alexander yang akan kembali dalam waktu 10 hari ke depan. Sammy tidak ingin jika dia harus kehilangan pekerjaannya, tapi dia juga nggak suka kalau diperlakukan secara nggak manusiawi di tempat itu. Sammy merasa semua pelayan yang kerja di tempat itu juga pasti aslinya nggak suka sama kelakuan Alexander. Tapi mau nggak mau mereka masih harus tetap kerja buat Alexander karena kepepet butuh uang. Pagi itu Alexander meminta Sammy untuk menggunakan kostum khusus yang udah dia siapkan. Rupanya hari itu Alexander akan mengajak Sammy bermain pemburu bersama tamu bisnis ayahnya. Tapi posisinya Sammy ini jadi buruannya alias kelincinya. Lalu Alexander pun mulai berburu Sammy dengan menembaknya. Tapi tembakan itu malah melukai Sammy dan bikin Sammy dikejar sama anjing yang dibawa oleh tamu ayahnya. Sammy merasa sangat tersinggung dan memilih untuk cabut aja. Sammy pun kembali ke rumahnya. Pas udah sampai rumah, ternyata Alice udah membongkar total rumahnya dengan membeli barang-barang yang dia mau. Sisa uang yang mereka miliki juga digunakan untuk mendukung teman-teman Alice melakukan demo. Hal tersebut bikin Sammy memikirkan kembali sikapnya untuk mundur dari pekerjaan dia. Apalagi malam itu Sammy melihat dengan mata kepalanya kalau anaknya lagi gerak-gerak dari dalam perut. Dia nggak mau jika nanti ketika anaknya lahir dia harus merasakan hidup susah karena Sammy nggak punya duit. Keesokan harinya Sammy kembali datang ke rumahnya Alexander untuk menjadi teman mainnya. Tapi Alexander udah terlanjur ngambek dan nyuruh Sammy buat pergi aja. Sammy pun lalu nyusulin Alexander yang ngumpet di dalam kamar mandi. Dia nggak mau pergi sebelum Alexander mau main sama dia lagi. Dan Sammy pun memancing Alexander dengan main air di bathtub. Dan usahanya ternyata berhasil. Akhirnya mereka pun main bareng. Tapi saking asiknya main bareng, mereka nggak sengaja masuk ke dalam ruangan meeting temen bisnisnya Philip. Sammy dan Alexander pun berusaha tetap stay cool sambil melewati orang-orang tersebut. Sammy pun dengan usil mencoba mengambil makanan yang dihidangkan di dalam acara itu. Namun si Koki selalu melarikan diri biar Sammy nggak bisa ambil makanan mewah yang udah dia buat. Saking usilnya dia malah bikin kericuhan dan langsung kabur sama Alexander. Setelah seharian main sama Alexander, Sammy pun bersantai di balkon sambil memandang samsat. Sementara itu Alexander lagi asik bikin konten YouTube di kamarnya yang menjelaskan tentang Saints. Beberapa saat kemudian Philip datang untuk menyapa Alexander. Dia bilang ke Alexander kalau dia akan mempersiapkan kamar khusus untuk Sammy. Namun Alexander gak mau dan Alexander ingin Sammy tetap tidur di kamarnya aja. Non, il reste ici. Non, il reste ici. Alexander lalu nyamperin Sammy dan ngajak dia buat pindah aja. Namun Sammy masih ingin menikmati pemandangan dari atas balkon, di mana dia bisa melihat betapa indahnya hutan dan rumah milik Alexander. Sammy juga bilang kalau Alexander ini sangat beruntung. Tapi ucapan itu bikin Alexander sedih dan pergi gitu aja. Sammy pun langsung menyusul Alexander kabur ke rumah pohon yang ada di sana. Dia lalu bertanya ada apa dengan Alexander yang terlihat murung. Rupanya dia keinget tentang ibunya yang udah meninggoy beberapa tahun yang lalu. Ibunya Alexander ini sakit keras sehingga Philip berusaha mencarikan pengobatan alternatif. Namun sayangnya sang ibu nggak berhasil diselamatkan. Kehilangan ibunya membuat Alexander merasa kesepian, terutama karena Philip terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak memberikannya perhatian yang cukup.
Sammy lalu mencoba menghibur Alexander dengan bercerita tentang kisah Baron in the Trees. Kisah itu mengingatkan Sammy kepada Alexander yang kabur dari kenyataan dalam hidupnya dan memilih untuk tinggal di rumah pohon. Namun meskipun hidup di rumah pohon, sosok Baron dalam kisah itu justru berhasil menemukan kebahagiaan dan kebebasan dalam hidupnya. Hal ini juga ingin Sammy tanamkan kepada Alexander. Meskipun ia merasa tertekan, Alexander tetap harus bisa bertahan sehingga suatu hari nanti dia akan menemukan kebahagiaan dalam jiwanya yang bebas. Dan Sammy pun ngajakin Alexander untuk memainkan beberapa cerita. Akhirnya karena capek bermain, Alexander pun tertidur di rumah pohon itu. Lalu Sammy menghubungi Alice untuk ngecek kondisinya dan si calon bayi. Sammy pun bilang kalau saat ini mungkin dia udah mulai siap menjadi ayah. Dia juga berjanji akan mengusahakan yang terbaik untuk Alice dan anak mereka. Keesokan harinya Sammy pun jalan-jalan santuy di depan rumah Alexander. Gak lama kemudian datanglah Philip yang menanyakan di mana keberadaan anaknya. Sammy pun bilang kalau Alexander ini masih tidur di rumah pohon. Lalu Sammy pun cerita soal perusahaan Cosmoplus yang ternyata adalah salah satu anak perusahaan miliknya Philip. Sammy pun memberanikan diri untuk meminta Philip mempertimbangkan lagi keputusan untuk melakukan PHK kepada semua karyawan di perusahaan Cosmoplus itu. Namun sayangnya upaya itu belum berhasil membuat Philip mengubah keputusannya. Dia tetap akan memecat semua karyawan termasuk Alice, istrinya si Sammy. Sammy pun lalu membahas soal Alexander. Dia menyarankan kepada Philip agar lebih banyak meluangkan waktu bersama Alexander agar dia tidak kehilangan figur seorang ayah. Namun Philip gak mau menerima masukan itu karena dia adalah orang yang paling tahu cara mendidik anaknya yang sesuai dengan kebutuhan sang anak. Namun rupanya ucapan Sammy ini malah bikin Philip jadi terus kepikiran selama di kantor. Ucapan tentang meluangkan waktu bersama Alexander. Dan setelah dia pikir-pikir memang bisa dibilang kalau Philip selalu aja sibuk bekerja sehingga ia nggak pernah bisa cute time sama Alexander. Alhasil pas malam itu, pas Alexander, Sammy dan semua pelayan di rumah lagi nobar pertandingan bola, Philip coba buat ikutan gabung. Tapi suasana malah jadi canggung karena para pelayan jadi takut salah tingkah di hadapan bos mereka. Meskipun Sammy udah berusaha mencairkan suasana, tapi tetap aja semua orang langsung awkward. Termasuk Alexander yang gak biasa merasakan pelukan sang ayah, malah lebih merasa nyaman ketika dipeluk sama Sammy. Setelah selesai nobar dan semua orang udah tidur, Sammy diam-diam pergi ke dapur untuk mengambil beberapa makanan karena ia kelaparan. Namun ketika Sammy akan kembali ke kamar, dia malah ketahuan sama Philip yang lagi santuy di galeri seninya. Tapi saat itu Philip gak marah sama Sammy, dia justru menuangkan anggur untuk Sammy dan ngajak dia ngobrol soal Alexander. Meskipun Philip merasa aneh dan gak terbiasa dengan nonton bola, dia tetap merasa senang bisa menemani Alexander. Sammy juga merasa senang atas kehadiran Philip, akan tetapi menurut Sammy, si Philip ini harus tetap lebih luas lagi waktu memeluk anaknya. Sammy pun akhirnya mempraktekkan cara memeluk anaknya yang benar. Malam itu Alexander pun terbangun karena memimpikan ibunya, dan Sammy pun ikutan kebangun. Karena merasa takut, Alexander pun memilih untuk tidur di samping Sammy. Dan keesokan harinya Philip mencoba untuk mengajak ngobrol tukang kebun di rumahnya biar dia bisa lebih luas dan gak kaku sama orang lain. Tapi pas ngobrol sama si tukang kebun, dia malah langsung sebut nama dan salah tanya soal masalah keluarga di antara si tukang kebun tersebut. Tapi si tukang kebun gak mempermasalahkan hal itu. Mereka malah seneng karena itu adalah pertama kalinya Philip ngobrol sama mereka. Lalu Philip pun ngecek Alexander di kamarnya. Dia pun dikagetkan dengan Alexander yang lagi tidur sama Sammy. Padahal Philip sebagai ayahnya aja gak pernah tidur sama Alexander. Setelah bangun, Sammy menyapa Anna yang lagi beberes di dekat piano. Sammy pun membuka piano itu dan coba memainkannya. Namun Philip memarahi dia karena piano itu milik mendiang istrinya. Vous n'êtes pas chez vous ici. Dehors, vous êtes viré. J'ai fait. Sammy pun akhirnya diusir sama pengawalnya Philip. Lalu Philip menemui Alexander dan bilang kalau dia nggak pantas buat bergaul sama Sammy. Untuk itu Philip pun mengusir Sammy yang udah dianggap memberikan dampak buruk kepada Alexander. Alexander jelas nggak terima akan hal itu. Dia pun pergi untuk mencari Sammy.
Gak lama kemudian Alexander pun berhasil menemukan Sammy dan Alexander lalu mengajak Sammy untuk kabur aja karena dia gak mau hidup terkekang bersama ayahnya. Dan Sammy pun pergi membawa Alexander. Karena gagal menjaga Alexander, Philip pun memecat semua pengawalnya. Lalu Philip meminta semua karyawannya yang lain untuk mencari Alexander ke seluruh wilayah kota. Rupanya Sammy membawa Alexander ke rumahnya dan pas datang dia langsung dikerubungi bocil-bocil yang penasaran sama mobil milik Alexander. Alexander pun meminjamkan mobil itu kepada mereka. Lalu Alexander dikenalkan dengan Alice. Di situ Alexander sudah terlihat lebih santai, kalem, dan juga sopan. Alexander pun disambut hangat sama keluarganya Sammy. Dia juga disuguhi minuman dan diajak ngobrol. Hal seperti ini membuat Alexander sangat senang dan merasa mendapatkan kasih sayang yang selama ini gak pernah dia dapatkan dari sang ayah. Meskipun mereka hidup sederhana, namun mereka terlihat bahagia. Namun tiba-tiba Sammy mengajak Alexander pergi karena dia mendapatkan banyak miss call dari asistennya Philip. Daripada ketangkep, mereka pun harus segera kabur. Tapi Alexander malah diajak main sama orang-orang yang ada di sana. Dan Alexander pun menikmati ajakan itu dan bermain lempar koin sama bocil-bocil yang lain. Pas Alexander lagi asik main, ada seorang anak yang nantangin Alexander. Awalnya Sammy merasa ketar-ketir karena takut Alexander bakal dikeroyok. Namun ternyata dia juga bisa berkelahi. Setelah lelah bermain, Sammy dan Alexander pun bersantai di rooftop rusun sambil memandangi samsat. Sammy pun memberikan buku cerita The Baron in the Trees kepada Alexander. Dia ingin buku itu bisa menginspirasi Alexander untuk menemukan kebahagiaan dan kebebasan dalam hidupnya. Namun sayangnya ketika Alexander dan Sammy akan pergi dari rusun, mereka udah dicegat sama Philip. Dan Alexander pun langsung terlihat ketakutan dan gak ingin kembali bersama sang ayah. Tapi di situ Sammy gak mempengaruhi Alexander untuk kabur. Dia malah nasihatin Alexander biar kembali aja kepada ayahnya. Ta place était avec ton père. Je peux pas repartir avec eux. Non, lâche-moi! 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 Dan Alexander pun akhirnya dibawa pergi. Sammy juga udah menerima bayarannya sesuai dengan kesepakatan awal. Namun mereka kini menghadapi masalah baru karena ternyata si pengawal yang tadi dipecat sama Philip malah menyebarkan video Sammy yang kerja buat jadi teman mainnya Alexander di media sosial. Tentu aja hal itu membuat Alice ngamuk, marah sekaligus kecewa dengan Sammy. Dia merasa harusnya Sammy menolak pekerjaan itu sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Apalagi Sammy tahu jika Alice dan teman-temannya adalah korban dari salah satu perusahaan Philip. Menurut Alice, pekerjaan Sammy ini hanya memperkuat perilaku keluarga Philip yang memanfaatkan orang-orang kurang mampu untuk melayani mereka. Dégage de ma vie. Non, allez, s'il te plaît, mec. Ketika keluar dari rusun pun semua orang langsung ngeliatin Sammy dengan tatapan yang gak suka dan juga ilfil. Tapi ya mau bagaimana lagi, semua udah terjadi dan Sammy menerima uang dari bekerja sebagai mainannya Alexander. Sammy pun harus menanggung semua resiko itu sendirian. Namun kasus Sammy ini malah dimanfaatkan oleh para pendemo untuk menaikkan isu tentang kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Hal itu juga semakin menunjukkan jika Philip hanya memanfaatkan kekayaan dan kekuasaan dia tanpa memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain, Alice juga merasa kebingungan karena Sammy yang menghilang seperti ditelan bumi. Dia juga tidak bisa dihubungi. Dan di sisi lain, hari itu Philip ingin mengajak Alexander ke Jepang. Dia pun membujuk Alexander yang ada di rumah pohonnya. Alexander lalu bilang kalau dirinya mau ikut Philip ke Jepang jika Philip memberikannya sebuah hadiah. Dan hadiah itu adalah pembatalan penutupan perusahaan Cosmoplast. Philip mengumumkan hal itu langsung di hadapan para pekerja yang membuat mereka merasa senang. Namun tiba-tiba Alice datang dan bilang kalau mereka hanya memanfaatkan kasus Sammy untuk menaikkan kasus Cosmoplast. Mereka bahkan gak ada yang tahu di mana keberadaan Sammy saat ini. Arrête, y'en a pas un ou une ici qui serait pas rentré dans cette boîte pour 4 fois moins de thunes que lui. Calme-toi, franchement, tu vas Ça va? Lalu Philip dan Alexander pun melanjutkan perjalanan mereka buat ke bandara. Dan di tengah perjalanan si Alexander minta Philip untuk menyelamatkan Alice. Dia tidak ingin jika nantinya Sammy akan kehilangan istrinya. Lebih tepatnya Alexander tidak ingin Sammy bernasib sama seperti ayahnya.
Dan Philip lalu menanyakan di mana keberadaan Sammy. Rupanya Sammy selama ini disembunyikan di rumah pohon milik Alexander. Anna dan pelayan yang ada di rumah pun disuruh memberitahu Sammy kalau sekarang Alice akan melahirkan. Mendengar hal itu, Sammy langsung keluar dari persembunyiannya dan diantar ke rumah sakit bersama semua pelayan menggunakan pesawat pribadi miliknya Philip. Untungnya Sammy datang tepat waktu sehingga dia bisa menemani Alice melahirkan. Di sana Philip dan Alexander pun bertemu sama semua teman dan keluarganya Sammy. Mereka pun malah jadi akrab. Alexander pun berterima kasih kepada Philip yang udah mau melakukan semuanya dan rela mengorbankan pekerjaan dia. Dan gak lama kemudian Sammy pun keluar dari ruang operasi dan memberitahukan kepada semua orang kalau anaknya udah lahir. Dan anaknya adalah perempuan. Lalu Alexander dan Philip pun masuk ke dalam ruangan untuk melihat anak Sammy. Anak itu diberi nama Sofia. Alexander kemudian meminta Sammy untuk menjadikan dia sebagai ayah baptisnya Sofia. Sammy pun dengan senang hati menerima hal itu. Setelah itu Philip mengajak Alexander buat jalan-jalan di taman rumah sakit. Dia nyuruh Alexander untuk melepaskan sepatunya dan jalan tanpa alas kaki di rumputan sama Philip. Philip pun janji akan lebih banyak meluangkan waktu untuk Alexander dan memberikan Alexander kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. Dan filmnya pun tamat. Wow, oke, setelah nonton ini emang langsung sadar ya kalau emang materi ini gak akan pernah bisa menggantikan cinta dan kehangatan dalam keluarga ya guys ya. Kasih sayang dan perhatian lebih penting daripada harta benda dalam menciptakan hubungan yang berarti guys. Selain itu kekayaan dan kekuasaan tidak selalu membawa kebahagiaan juga, melainkan hubungan tulus antar sesama manusia yang mampu membuat hidup lebih bermakna. Nah, oke, dan mungkin seperti itu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. See you next time. Dadah.